Kembali lagi di Buatan Indonesia, di mana hari ini kita sudah mendatangkan, kalau bisa kita lihat ini adalah jam kayu karya anak bangsa Matua Indonesia dengan Mas Agianda sebagai Marketing Communication Manager of Matua Indonesia. Tadi juga saya sempat menanyakan oleh Mas Agi juga, and it's a very beautiful answer dengan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Mas Agi, kenapa yang dipilih adalah limbah kayu, bukan pemotongan kayu langsung aja gitu dari pohon dipotong kayunya gitu, Mas Agi? Jadi emang istilahnya kalau misalnya kita mau menamakan, kita itu adalah ecopreneur. Oke. Jadi kita punya DNA di Matua itu urban, simplicity, dan nature. Yang jelas kalau nature itu kita pakai kayu untuk bahan dasar utamanya. Iya. Tapi kenapa sih nggak kita manfaatin aja limbah? Soalnya kayu itu limbahnya sangat bisa dimanfaatkan. Setelah kita lihat, untuk kebutuhan buat satu jam tangan kayu itu istilahnya hanya membutuhkan sedikit kayu. Nah itu rahasianya, sebenarnya satu jam kayu itu hanya membutuhkan satu sedikit kayu banget. Tapi nggak bisa kita conggal aja tuh sih, ya, jadi emang limbah dari hasil potongan furniture itu kita pilihin dulu, tapi nggak semuanya bisa kita pakai. Dan terpaksa kalau misalnya kita sudah kehabisan limbah, kita harus beli yang baru. Tapi kita beli yang barunya pun kayu-kayu istilahnya yang resmi, bukan hasil potongan liar. Betul. Nah, when you said you're ecopreneur, kan mungkin ada beberapa orang yang akan bilang, Agi gimana sih lo katanya ecopreneur, tapi ini kan menggunakan kayu, pasti perlu pohon kan gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu, pohon itu emang ada waktunya untuk ditebang. Nah, pohon-pohon yang sudah waktunya untuk ditebang itu yang kita gunakan. Jadi bukan hasil potongan liar. Kayak gitu. Dan juga ada sertifikatnya juga ya, maksudnya memang Matua Indonesia sebagai ecopreneur ya tetap melakukan kewajibannya sebagai ecopreneur gitu, karena ini adalah kayu gitu kan. Nah, untuk sekarang ini pemasarannya sendiri kalau di Indonesia kita sudah melihat animonya sangat luar biasa sekali. Tapi di luar sendiri bagaimana nih? Dari Singapura, Malaysia, Beijing, Jepang, and then udah sekarang ke Amerika dan juga Europe. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kita sudah punya hampir di seluruh titik di Indonesia. Nah kalau misalnya di luar negeri, animonya itu sangat bagus banget. Kita juga nggak nyangka mereka bisa sangat menghargai jam tangan kayu yang berbudaya Indonesia. Jadi mereka sih senangnya itu. Ini dibuat oleh tangan, nilai kebudayaannya sangat tinggi, terus unik. Mereka sih kalau misalnya bahas atau kasih testimoni ke kita seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat harganya sendiri, ini kalau dipasarkan di luar 900 sampai 1,1, it's a bit agak terlalu murah. Iya gitu Mas Agi. Kalau misalnya di luar gimana nih untuk? Jadi emang kita punya kebijakan kalau misalnya di luar negeri itu kita tambahin harga jual 980.000 tadi, harga jual Indonesia ditambah 20%. Dengan niatnya kalau misalnya mereka mau beli ya ke Indonesia biar kita masuk. Iya, emang jadi pertanyaan besar, kenapa kalau di luar negeri harganya lebih murah? Kalau misalnya kalian mau murah, silahkan datang ke Indonesia langsung. Oh, kalau misalnya jual kenapa lebih mahal? Jadi, jadi ke Indonesia. Iya, mereka sering nanya sih, kenapa kalau di luar negeri kok harganya lebih mahal? Ya kalau misalnya mau murah, silahkan datang ke Indonesia langsung. Jadi memang ingin benar-benar mengenalkan dengan Matua Indonesia, mengenalkan Indonesia sangat luar biasa itu ya. Dan juga Matua Indonesia sudah menjadi beberapa produk officials, bukan saja kemarin ini sempat untuk Java Jazz ya Mas ya? Ya, untuk Java Jazz Indonesia kita menjadi merchandise resmi. Kita juga istilahnya menjadi merchandise kenegaraan karena kita kerja sama-sama Wonderful Indonesia. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar, ada konferensi-konferensi yang besar di Indonesia, itu dapatnya jam tangan kayu Matua. Luar biasa sekali ya hadiahnya. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia, ada tulisan Made Indonesia juga. Nah, visi misi dari Matua Indonesia mungkin yang diawalnya dari sekumpulan anak-anak Indonesia, anak bangsa Indonesia memang sangat kreatif sekali, tapi akhirnya sekarang ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam waktu 4 tahun saja. How do you guys feel? Gimana perasaan kalian sekarang ini melihat ini baru berjalan 4 tahun loh, dan kedepannya gimana nih Mas Agi? Sebenarnya itu yang bikin tegang. Jadi istilahnya gimana caranya biar kita bisa terus kompetitif, jam tangan kayu ini bisa terus berkompetisi di antara sudah mulai bermunculan nih jam tangan kayu lainnya. Tapi itu yang menjadi tantangan kita buat tim Matua Indonesia di Bandung. Kita bakal terus berinovasi. Kita bukan hanya memperbaiki dari jam tangannya aja, kita memperbaiki dari pelayanannya, after sales service-nya, semuanya kita perbaiki, mulai dari jam tangan, pelayanan, after sales service, dan semuanya. Jadi gara-gara istilahnya sudah dikenal nih, kita harus tetap mempertahankan pelayanan yang maksimal.
produksi yang maksimal dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu, pastinya kita untuk beberapa pemirsa juga lagi menonton, mendapatkan inspirasi dari Matoa Indonesia. Kita juga ingin tahu bagaimana akhirnya bisa sampai Wonderful Indonesia akhirnya bisa menjadi official merchandise. Kan itu pasti mereka juga, bagaimana sih kita produk kita itu bisa dinikmatin oleh orang luar melalui Wonderful Indonesia. Boleh dikasih sedikit tips nih enggak nih Mas Agi? Kalau misalnya tipsnya sih sebenarnya orang-orang banyak yang ngasih tahu terus berinovasi. Jangan takut akan modal, jalanin aja. Kalau misalnya kalau kalian mau bikin sesuatu, cari tahu dulu kenapa kalian harus bikin itu. Orang-orang bakal beli atau enggak, kayak gitu sih. Jangan cuman niatnya aja yang udah gede, tapi harus tahu nih kalau bikin sesuatu itu berguna nggak buat orang banyak. Apa yang bisa kamu jual dari produk yang akan kamu bikin. Jadi selain business side, of course, karena kita kan membuat bisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan juga. Betul. Tapi dengan filosofi seperti itu ya Mas ya, seperti Matoa Indonesia yang dengan semua produknya menggunakan nama-nama dari pulau-pulau Indonesia, suku Indonesia, dan juga kalau pemasaran di luar pun dinaikin harganya dengan visinya adalah, dengan missionnya, sebenarnya misinya adalah kalau misalnya mau lebih cheaper price ya udah belinya harus di Indonesia. Kalian jalan-jalan kok. Kalian jalan-jalan. Nah, ini pasal Mas Agi ini adalah marketing communication manager. Jadi sebagai marketing manager sendiri mempunyai strategi-strategi. Tadi Mas juga sempat cerita kalau misalnya di Bandung itu kan banyak sekali like exhibition gitu-gitu kan. Ada satu tadi yang unik dari Mas Agi cerita bahwa sempat ada sedikit ada satu festival makanan ya Mas ya. Betul. Di mana akhirnya Matoa Indonesia yang bukan makanan ada di situ. Boleh ceritain sedikit nggak Mas Agi? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pameran itu kita harus tahu dia kira-kira bakal laku nggak ya jam kita. Kalau misalnya di Bandung kan karena terlalu banyak orang kreatif, kita jadinya waduh kayaknya jam kita penjualannya emang sedikit kurang nih di Bandung. Jadi kita harus cari tahu cara pemasaran yang sangat kreatif seperti apa. Jadi waktu itu ada event makanan, kita di situ nggak jualan, tapi kita emang sewa ke mereka spot-spot khusus di mana yang ngalangin jalan orang. Terus kita sembunyikan pakai tutup. Kalau misalnya mereka mau lihat dalamnya harus ngintip dulu pakai lubang yang hotel di situ, lubang pintu hotel itu. Di situ di dalamnya ada jam tangan kita yang baru mau launching dulu. Yang bulat ini Moyo sama gini baru mau launching. Jadi kalau mereka ngintip di sana ada jam tangan kita. Jadi itu membuat orang jadi penasaran ya. Membuat orang penasaran dan udah ngintip punya jam tangan kayu, dia pasti ingat terus. Betul. Kenapa tadi saya juga menanyakan ini karena tentu kita sebagai anak bangsa bisa mencetuskan banyak produk-produk, tapi bagaimana strateginya, dan menurut saya Matoa Indonesia mempunyai strategi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat kreatif, memang harus yang out of the box gitu ya Mas Agi ya. Nah Mas Agi, untuk Mas Agi sendiri dan juga Matoa Indonesia nih, untuk kedepannya sendiri Matoa Indonesia apakah akan merambah ke hal-hal yang lain atau gimana nih Mas? Makanya kita tidak menamakan itu Matoa Watch, tapi hanya Matoa Indonesia. Jadi kita sih kedepannya pengennya membuat semua produk lifestyle berbahan dasar kayu. Wow, jadi itu berarti termasuk dengan apa aja nih Mas? Jadi pemanfaatan limbah-limbah. Kayak mungkin nanti kita bakal bikin meja mungkin atau kursi atau justru mungkin bikin tas atau baju, kita belum tahu. Tapi sekarang kita masih fokus dulu di jam tangan dulu. Betul, dengan Matoa Indonesia ya. Dan ini saya juga mungkin akan memperlihatkan lebih dekat lagi di sini untuk setiap pembelian, karena again ini merupakan filosofi yang sangat luar biasa unik sekali. Ini kalau misalnya Anda membeli jam Matoa sendiri, ini akan dimasukin ke dalam ya Mas ya? Masukin ke dalam. Dengan tutupannya seperti ini. Jadi ini mendapatkan box seperti ini. Again menurut saya ini adalah harga yang sangat luar biasa, fantastisnya ya. 900 sampai 1,1. Kalau 1,1 itu nggak ada tanggalnya ya. 1,1 yang ada tanggalnya. Ini terbuat dari bahan alami. Bahan alami, kayu mahoni. Jadi itu kalau misalnya kayu mahoni atau kayu suren di Indonesia itu sangat banyak banget, masih banyak banget. Ini kita manfaatkan itu biasanya hasil potongan-potongan kayu yang di jalan-jalan, biasanya dia udah mulai mengganggu. Itu kan dipotong-potongin. Nah itu kita beli. Jadi sekali lagi memanfaatkan limbah. Memanfaatkan limbah dengan filosofi yang luar biasa. Jadi ini adalah kayu, tapi waktu kita buka dan melihat ada Matoa Indonesia, jam Matoa Indonesia, Mas tadi gimana bilangnya? Jadi kalau misalnya kita punya ini istilahnya kayu mentah.
kayu mentah, diproses, dibuka jadi kayu jadi di dalamnya ada matoa. Amazing, I love that. Ini menurut saya itu sangat kreatif sekali. Kita memang harus seperti itu ya Mas ya, dengan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa sekali. Nah tentunya di Matoa Indonesia saya sudah melihat websitenya, selain juga dengan banyak dari beberapa produk Matoa Indonesia juga ada sedikit jurnalnya. Ya, jadi jurnalnya boleh diceritain sedikit aja Mas? Kalau misalnya jurnal itu sih ada beberapa perjalanan kita yang istilahnya campaign kita. Di situ kita ada juga campaign setiap jam terjual 1000 piece kita menanam pohon 1000 piece. Kemarin kita sempat kerjasama juga dengan namanya House the House, salah satu organisasi lah di Bandung. Kita itu memperbaiki taman hutan kota Siliwangi, namanya dengan cara menanam pohon di sana. Jadi banyak sekali yang bisa Anda lihat juga. Jadi sekarang ini kalau misalnya Anda sekarang di depan komputer atau bisa langsung memegang handphone Anda langsung di Matoa Indonesia. Untuk website di mana Mas lagi? www.matoa-indonesia.com. Dan bisa melihat produk-produk dari Matoa Indonesia dan juga filosofi mereka yang luar biasa sekali. Terima kasih nuhun sekali lagi Mas Agi dari Bandung. Matoa Indonesia yang sangat luar biasa sekali memberikan Anda inspirasi bermula dari suatu keinginan membuat suatu kreatif yang baru, akhirnya menggunakan limbah kayu dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah untuk Anda sendiri bisa memberikan Anda saran dan kritik tentunya kepada kami di buatanindonesia@gmail.com dan juga langsung di Twitter as much as you can, langsung di @buatanindonesia_tvri. Saya Caroline Mahendra, berjumpa lagi besok tentunya hanya di Buatan Indonesia. Sampai jumpa.